Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan ya. Yang tadi kita sudah membahas faktor apa saja yang ada di dalam kromatografi HPLC dan GC. Jadi untuk rumus-rumus tadi itu berlaku hanya untuk kromatografi kinerja tinggi dan kromatografi gas. Terus ada pertanyaan, Pak, apakah berlaku untuk kromatografi lapis tipis? Tidak. Jadi tadi itu tidak berlaku untuk kromatografi lapis tipis ya. Coba kita urai kembali parameter kromatografi apa aja. Yang pertama waktu retensi atau TR. Kalau di dalam KLT itu RF ya. Kalau di sini TR. TR itu apa? Waktu yang diperlukan suatu komponen keluar dari kolom. Berarti artinya awal injek sampai ke detektor. Nah, itu adalah namanya waktu retensi. Di dalam waktu retensi ada yang namanya TM, di mana puncak TM itu adalah puncak gelembung ya, puncak di mana respon dari detektor ketika suatu sampel mulai dimasukkan. Kemudian ada yang namanya kapasitas. Apa itu? Suatu ukuran kekuatan interaksi suatu komponen dengan fase diam. Jika K tinggi, maka K kuat interaksi komponen dengan fase diam lebih besar ya. Berarti K di sini, K aksen, dia menunjukkan kekuatan interaksi dengan fase diam. Semakin besar K, maka akan menyebabkan komponen tersebut semakin kuat berinteraksi dengan fase diam, yang di sini dimasukkan di dalam kolom, silika yang ada di dalam kolomnya. Terus kemudian ada yang namanya selektivitas, yaitu perbandingan faktor kapasitas dua komponen campuran yang dirumuskan dengan alfa, yaitu Kasen 2 dibagi Kasen 1. Artinya Kasen puncak pertama dibagi Kasen puncak kedua. Semakin besar A, semakin besar selektivitas, maka pemisahannya semakin bagus. Semakin kurang artinya berarti semakin kurang selektif. Kemudian ada yang namanya efisiensi. Efisiensi apa ini? Merupakan tingkat suatu pemisahan didasarkan pada puncak yang dihasilkan. Jadi makin lebar puncak menyebabkan pemisahan tidak efisien. Berarti di sini tujuan dari pemisahan menggunakan HPLC atau GC untuk didapatkan efisiensi yang lebih tinggi agar puncaknya menjadi runcing ya, tidak melebar ke kanan dan ke kiri tetapi ke atas. Efisiensi ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori plat ya, atau disebut dengan N, yang merupakan 4 kali waktu retensi dibagi lebar dari puncak tersebut, kemudian dikuadratkan. Satuan W adalah menit ya. Perlu diingat satuan W di sini lebar alas menit. Kemudian bagaimana untuk memperbesar N? Ternyata N di sini linier dengan H dan N. Semakin besar N, maka harus menurunkan H, karena L itu merupakan variabel tetap. L itu apa? Panjang kolom. Panjang kolom bisa dibuat tetap, misalkan 26 cm, tetapi isian yang ada di kolom yang dirubah-rubah. H itu nanti ada hubungannya dengan porositas dari silika yang dimasukkan, itu H. Begitu pula dengan masalah laju alir nanti ya. Karena N ya sama dengan 4 kuadrat tadi dibagi TR, maka rumusnya menjadi L dibagi 16 dikali W per TR kuadrat. Kemudian ada resolusi, yaitu merupakan derajat pemisahan dua komponen campuran tingkat pemisahan yang berupa angka. Sebenarnya kita bisa menggunakan pemahaman secara kualitatif ya, bahwa puncak ini terpisah bagus, tetapi untuk kuantitatifnya kita bisa memasukkan ke dalam R sama dengan 2 dikali dalam kurung TR2 min TR1 atau disebut dengan delta TR per W1 plus W2. W apa tadi? Adalah lebar puncak ya, lebar alas puncak. Tadi kita singgung bahwa ada hubungan antara H, L, dan N. Semakin besar plat teoritis atau N, semakin besar jumlah plat, maka akan menyebabkan efisiensi akan menjadi naik. Sehingga harus di sini dikurangi faktor H. H itu apa? High Equivalent Theoretical Plate. Artinya tinggi plat ekuivalen teoritis. HETP itu apa? Rumusnya HETP adalah H sama dengan A
plus B per mu plus C kali mu. A itu apa? A itu merupakan simbol dari difusi eddy. Kemudian yang B itu adalah simbol dari difusi longitudinal. Kemudian C itu adalah transfer massa, merupakan simbol dari transfer massa. Kemudian untuk simbol mu itu adalah merupakan simbol dari kecepatan alir. Oke, kita akan membahas tentang persamaan Van der Meer ini atau disebut persamaan HETP. HETP merupakan suatu ukuran alternatif yang tergantung pada panjang kolom kromatografi. Adalah tinggi lempeng atau disebut juga dengan tinggi setara plat teoritis. Kalau N tadi menyatakan jumlah plat, kalau N merupakan jumlah plat nyata, kalau HETP ini merupakan sebuah jumlah plat teoritis. Jadi digunakan persamaan seperti ini untuk memperoleh efisiensi agar puncak yang dihasilkan runcing dan juga hasil pemisahan atau disebut resolusi pemisahan semakin bagus. HETP dalam kromatografi dengan kolom HPLC atau GC merupakan panjang kolom kromatografi milimeter yang diperlukan sampai terjadinya satu kali kesetimbangan molekul solut dalam fase diam dan fase gerak. Ini kita ulas kembali hubungan HETP dengan jumlah plat nyata ya. N tadi kan sama dengan 4TR per V, rumusnya kan seperti itu, dikuadratkan ya. Maka ada hubungan antara N dan H. H sama dengan L per N, di mana H itu HETP, jumlah plat teoritis, jumlah tinggi plat ekuivalen teoritis, sama dengan panjang kolom per jumlah plat nyata ya. Kolom yang memberikan nilai lempeng besar dan nilai HETP kecil akan mampu memisahkan solut dalam campuran yang lebih baik. Dalam artian, dia mempunyai nilai efisiensi yang besar. Persamaan Van der Meer ini merupakan persamaan yang tidak ideal. Tetapi kalau mau ideal, maka HETP-nya sama dengan 0. Kalau 0 berarti hanya sama dengan 0, berarti kita hanya memperhatikan panjang kolom saja, ya kan? Maka N itu sama dengan H. Oke, jadi kan tadi begini ya. Tadi HETP itu adalah H sama dengan L per N. Apabila H ini 0, maka kita tinggal memperhatikan L saja ya. Memperhatikan L. Atau misalkan hanya 1, kita harus memperhatikan L. Ya kan? L-nya naik, maka otomatis N-nya juga naik untuk memperoleh nilai 1. Seperti itu. Lebih bagusnya lagi, nilai H adalah 0. Berarti di situ tidak ada difusi eddy, ya kan? Tidak ada difusi longitudinal, terus tidak ada transfer massa. Nah, tapi ini tidak mungkin ya untuk terjadinya HTP sama dengan 0. Coba kita membahas apa itu difusi eddy, apa itu difusi longitudinal ya. Coba kita perhatikan dulu tentang 3 persamaan yang menyebabkan HTP bukan 0. Yang pertama adalah terjadinya difusi eddy, terjadinya difusi longitudinal, terus kesetimbangan transfer massa atau terjadinya suatu transfer massa yang memiliki angka berlebihan. Ini ya, berarti H sama dengan A plus B per mu plus C dikali mu. Mu itu apa? Mu adalah kecepatan alir. A itu difusi eddy, B itu difusi longitudinal, kemudiannya C transfer massa. Difusi eddy merupakan fungsi ukuran dan keseragaman partikel di dalam kolom. Intinya di merah itu ya. Dalam kolom apa? Tentu kromatografi. Makin kecil ukuran partikel, maka akan memberikan kerapatan yang sempurna. Bila makin rapat, akan memberikan nilai A yang makin kecil. Nah, berarti di sini semakin rapat suatu butiran di dalam kolom dan juga semakin kecil butiran partikel, maka akan menyebabkan A menjadi kecil. Kumpulan molekul solut yang tersebar, ada yang lebih awal mencapai detektor dan ada yang tertinggal sehingga puncak akan melebar. Nah, ini difusi eddy. Besar pelebaran akan tergantung dari ukuran partikel packing, bentuk dan keragaman penyebarannya dalam kolom. Pada kolom yang baik, pengaruh difusi eddy ini akan kecil sekali dibandingkan faktor lain. Difusi longitudinal dan transfer massa B dan A tersebut. Jika A kecil, maka A mendekati 0.
A bisa diabaikan. Nah, ini berarti semakin halus butiran-butiran silika yang dimasukkan di dalam kolom tempat terjadinya kromatografi, maka akan menyebabkan A itu menjadi mendekati 0 nilainya. Seperti itu. Ini contohnya. Ini adalah butiran dicontohkan sebagai besar butiran dari kolom yang tidak seragam. Anda bisa melihat di sini ya, bahwa yang nomor 1 dia geraknya langsung cepat. Ini kebetulan di selitan yang agak los ya, agak lurus. Jadi dia langsung bisa melewati detektor, langsung ke detektor. Tapi ya kalau yang kedua di sini perjalanannya agak lama karena agak terhambat ya, agak lebih lengkok-lengkok ini ya. Nah, ini agak lebih lengkok-lengkok. Kemudian yang ketiga, karena di sini nabrak-nabrak ya, maka dia akan mencari di mana dia bisa mengalir secara lancar ya, maka dia akan di posisi nomor 3, artinya ada di puncak nomor 3. Apa jadinya kalau ini enggak seragam? Nomor 1, 2, dan 3 alirannya ya. Perhatikan ini aliran apa? Ini aliran dari analit ya, atau yang kita analisis yang masuk ke dalam kolom. Awalnya kan lurus seperti ini ya, karena waktu injeksi kan seperti itu, lurus. Kalau kita bayangkan itu seperti ada namanya sedotan ya, sedotan dikasih air, nanti ada airnya lurus ya, seperti itu. Ini misalkan sedotan dikasih air. Kita analogikan seperti itu saja. Nah, ini nanti akan keluar kolom sehingga akan terdeteksi. Karena partikel-partikel atau silika yang dimasukkan di dalam kolom itu tak seragam, maka menyebabkan aliran yang atas di sini, aliran di tengah sama aliran yang di bawah itu tidak seragam. Itu bisa menyebabkan alirannya menjadi berbeda-beda. Sehingga apa? Ketika aliran tersebut, aliran analit yang ada di dalam kolom, kemungkinan ketika dia probabilitasnya gerakannya lurus, maka dia akan mencapai kolom. Dan yang susahnya apa? Ketika misalkan yang ketiga ini ya, bagian yang ketiga ini dia kolomnya nggak seragam untuk butirannya, maka dia akan berlekok-lekok lebih lama sehingga menyebabkan ini akan tertinggal dibandingkan yang A, bandingkan yang atas ini ya, yang A misalkan seperti itu. Jadi seperti itulah untuk gambaran dari difusi eddy. Nah, gimana caranya untuk mengatasi difusi eddy ini? Ya berarti ukuran partikel ya. Ukuran partikel yang ada di dalam kolom itu seragam. Dan juga harus kecil. Kalau kecil apa? Kalau kecil dia efisiensi pemisahan menjadi lebih besar. Kontak fisik analit dengan fase diam, ini kan fase diam ya, lebih sempurna dibandingkan yang memiliki butiran partikel yang lebih besar. Seperti itu ya. Ini kalau keluar misalkan di sini hambatannya berbeda ya. Di sini maka akan menjadi kurvanya menjadi melebar. Kita ketahui di video yang pertama tadi bahwa ketika puncaknya melebar maka akan menyebabkan efisiensi ini menjadi turun. Dan ini akan sulit diamati, ya kan? Misalkan kita punya 2 puncak ya, kalau resolusinya bagus kan seperti ini. Tapi ternyata di sini mengalami difusi eddy-nya itu besar ya. Difusi eddy terus kemudian longitudinal transformasinya besar. Sehingga menyebabkan ini akan melebar ya. Perhatikan kita misalkan tarik garis puncak itu sama ya, tapi karena melebar ya berarti akan saling bertumpang tindih antara A dan B, puncak A dan B. Dan itu yang tidak dikehendaki dari kromatogram. Ini yang dikehendaki, resolusinya adalah berapa? 1,5 itu ya, di atas 1,5 itu yang dikehendaki dari kromatografi HPLC maupun GC ya, High Performance Liquid Chromatography maupun gas kromatografi. Itu yang dikehendaki dari sebuah pemisahan. Semakin besar resolusinya semakin bagus.
Itu yang pertama adalah faktor dari difusi eddy ya, atau disebut dengan A. Kemudian ada yang dinamakan dengan difusi longitudinal. Difusi longitudinal apa? Molekul solut akan cenderung berdifusi sepanjang gradien konsentrasi yang lebih rendah, yaitu ke arah depan dan arah belakang pita solut ya. Berhubungan dengan kecepatan alir difusi dalam cairan jauh lebih lambat dibandingkan difusi dalam gas. Difusi itu apa sih? Difusi itu adalah merambatnya suatu komponen yang berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Coba kita perhatikan difusi dulu ya. Apa itu difusi? Merambatnya suatu konsentrasi, materi dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya seperti ini, kita pahami dulu ya sebelum ke longitudinal. Sebenarnya difusi eddy juga sama kan seperti itu. Ini misalkan ada gelas. Kemudian gelas ini ada air yang jernih ya. Kemudian Anda masukkan satu tetes pipet ya. Satu tetes dari pipet pewarna, misalkan pewarna makanan gitu ya. Ada tetes dari tes. Apa yang terjadi? Padahal Anda tidak menggerakkan bejana ini, tidak menggerakkan gelas di sini, lama-kelamaan dia akan menyebar. Nah, disinilah yang dinamakan difusi ya. Jadi pergerakan suatu komponen yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ini kan konsentrasinya rendah di sini, bagiannya rendah. Yang tinggi kan ini. Maka ini akan bergerak. Sehingga apa? Menyebabkan cairan tersebut menjadi berwarna merah semua kan, karena ada suatu pergerakan yang dinamakan pergerakan atau disebut dengan difusi. Itu yang dinamakan dengan difusi. Kalau dalam kromatografi ada dua, difusi eddy dan difusi longitudinal. Difusi eddy itu disebabkan karena apa? Karena tadi karena butiran dari fase diamnya yang tidak seragam. Kemudian ukuran partikelnya tidak kecil, itu difusi eddy. Kalau difusi longitudinal ini lebih disebabkan karena kecepatan alir. Kemudian di sini tadi ada kata-kata berhubungan dengan kecepatan alir difusi dalam cairan jauh lebih lambat dibandingkan gas. Ya, ini kan jelas. Misalkan ada dua mode ya kan. Anda meneteskan tadi pewarna di dalam air. Itu lambat kan, bergeraknya ke sana kemari, dia akan lambat dibandingkan gas. Anda misalkan dalam ruang, ini banyak tempat duduk gitu. Terus kemudian di sini ada seorang yang nyemprot minyak wangi, maka cepat dia akan berangkat sampai ke belakang. Itu ya, itu yang dinamakan perbedaan kecepatan. Gas jelas, perambatan gas dia lebih cepat dibandingkan pergerakan cairan. Kalau padat bisa nggak difusi? Nggak bisa ya. Padat tidak bisa difusi, yang bisa adalah cair dan gas. Faktor B kurang penting pada fase gerak cair. B berbanding terbalik dengan kecepatan alir fase gerak. Nah, ini jika difusi longitudinal ini ditekan dengan kecepatan alir. Kecepatan alir itu apa? Kecepatan alir pelarut ya, pelarut yang memasuki kolom kan sebelumnya ada pompa ya. Pompa digerakkan dengan cepat, maka akan cepat juga alirannya. Maka akan menyebabkan B akan tertekan, akan tersupresi ya, nilainya akan tersupres, artinya dia akan tertekan, sehingga B itu berbanding terbalik dengan kecepatan. Difusi memerlukan waktu sehingga makin panjang kolom, maka semakin besar pengaruh difusi ini. Nah, pengaruh pelebaran makin besar diatasi dengan meningkatkan kecepatan alir. Nah, ini perlu diperhatikan juga dalam masalah panjang kolom. Kalau sebelumnya dikatakan bahwa semakin panjang kolom itu semakin bagus ya tingkat pemisahnya. Tapi ketika dihadapkan dengan difusi longitudinal, ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan puncak menjadi melebar karena pergerakan longitudinal itu pergerakan ke depan dan ke belakang. Nanti saya akan tunjukkan pergerakan ke belakang dan ke depan itu apa. Diatasi bisa dengan menggunakan laju alir. Dengan laju alir yang tinggi, maka menyebabkan difusi itu akan menjadi rendah atau tersupresi ya, akan tertekan. Molekul padat cenderung berdifusi ke segala arah. Semakin lama padat
padatan berada dalam kolom, maka semakin besar pula kecenderungan berdifusi dan hal ini mengakibatkan pelebaran peak kromatograf. Padatan ini apa? Adalah padatan yang terlarut ya. Misalkan sampelnya itu adalah asetosal, atau asetosal kan dalam ruangan padat, tapi ketika dilarutkan dia akan menjadi cair. Nah, ini namanya molekul yang padat. Bisa diatasi dengan makin cepat kecepatan fase gerak akan semakin kecil pengaruh difusi longitudinal. Nah, ini kalau semakin cepat laju alir ya, maka akan menyebabkan B itu akan tersupresi. Makanya kenapa untuk persamaan longitudinal dia menggunakan per mu ya kan. Tadi kan HETP ya. HETP itu sama dengan A plus B mu ya kan, plus C kali mu. Anda lihat di sini B per mu. Berarti semakin cepat laju alirnya maka menyebabkan B ini akan semakin tertekan. B ini akan mengecil. HETP itu tujuannya apa? HETP kan tujuannya untuk membentuk nol ya, mendekati nol kan gitu. Semakin H mendekati nol maka semakin bagus. Gimana caranya? Ya berarti A-nya dikurangi, B-nya dikurangi, C-nya dikurangi. Kita kan akan tadi sudah dengan menggunakan apa? Memanjangkan kolom ya, memanjangkan kolom, terus butirannya diseragamkan. Itu kan bisa secara fisik ya, untuk besar dari fase diamnya, besar partikel dari fase diamnya itu bisa dilakukan. Kalau B ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri, harus dengan cara apa? Dengan menekan mu-nya. Mu-nya ditingkatkan maka B akan mengecil. Oke ya, itu untuk longitudinal. Bagaimana sih longitudinal? Ada pergerakan ke depan, ke belakang itu apa? Anda perhatikan gambar seperti ini ya. Untuk yang atas kita perhatikan puncaknya ketika laju alirnya atau mu-nya besar ya, mu-nya besar, maka dia puncaknya akan nyelirit, akan lebih kecil. Sehingga molekul yang akan berdifusi ke depan dan ke belakang, ke belakang dan ke depan, dia akan tertekan lebih besar oleh adanya aliran ya, laju alir dari pelarutnya, dari L1-nya, sehingga dia nggak bisa mengalir ke belakang. Terus apa hasilnya ketika laju alirnya itu rendah? Misalkan ini saya kasih laju alir 2 gitu ya. Ini saya kasih laju alir 4. Di sini akan menyebabkan puncaknya yang kecil. Misalkan gini aja lah. Laju alirnya misalkan 1 ml per menit gitu aja ya. Kalau di sini 0,01 ml per menit. Maka akan menyebabkan puncak yang terdeteksi dia akan melebar. Lupa ini apakah kuantitas dari sampel itu sama? Ya sama. Ini kuantitas dari sampel itu adalah luas area ya. Misalkan ini kita ukur luas areanya berapa, sentimeter kubik berapa ya. Sini juga sama, sentimeter kubik kita hitung berapa luas areanya. Nanti A dan B itu sama. Cuman bedanya di sini adalah ini melebar, yang sini adalah memuncak. Tapi yang bagus adalah yang ini, yang memuncak. Kenapa? Sekali lagi, kalau dia melebar takutnya jika ini ada puncak di sini lagi ya kan. Tadi kan sudah saya terangkan, di sini juga akan ada puncak lagi yang melebar. Maka ini ada zona tumpang tindih. Ya, ini yang tidak dikehendaki dalam proses kromatografi GC maupun kromatografi HPLC. Ini difusi longitudinal. Ini laju alirnya. Ya, laju alirnya terlalu rendah akan menyebabkan apa? Jadi senyawa ini ya, analit, dia akan bergerak ke depan dan ke belakang dan ke depan. Ke atas kok nggak bisa Pak? Nggak bisa. Ini kan pembatas dinding ya, dinding kapiler, nggak bisa. Berarti hanya bisa ke depan dan ke belakang. Itu sebabnya mengapa B itu berbanding balik dengan mu. Hasilnya seperti ini. Kalau ini dibiarkan lama-kelamaan, maka ya akan menjadi semakin melebar, dan semakin melebar. Itu yang tidak dikehendaki. Itulah difusi longitudinal. Kemudian yang ketiga adalah transfer massa. Berbanding dengan kecepatan fase gerak, C merupakan keseragaman dari non-setimbang. Bila fase gerak mengalir dengan cepat, sementara molekul padat tidak keluar dari fase diamnya, maka sebagian molekul padat
atau komponen yang dipisahkan terlambat meninggalkan kolom, akibatnya terjadi pelebaran puncak, pemisahan tidak efisien. Nah, ini apa? Ini adalah ketidakseragaman dari transfer massa yang ada di dalam suatu kolom ya. Tapi biasa ini sering terjadi pada GC, gas kromatografi, di mana dinding yang ada di dalam pipa kapiler, ini kan pipa kapiler ya, yang dindingnya ini ada yang namanya padatan yang semi solid ya, semi solid yang digunakan sebagai fase diamnya. Membayangkan gimana Pak? Ya, coba kita bayangkan dengan menggunakan sebuah aliran apa? Kita bandingkan dengan aliran sebuah sungai ya. Ini kan arusnya, arus air ya, ke sana misalkan. Ini kali. Coba Anda bandingkan, misalkan Anda menjatuhkan suatu benda di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kira-kira yang cepat mana? Yang cepat adalah yang di tengah mana ini ya. Ini yang cepat. Dia akan cepat bergerak dibandingkan yang samping-samping. Kenapa? Karena di samping itu pengaruh atau dipengaruhi oleh dinding dari kali tersebut ya. Jadi ini misalkan T0 terus T1 ya, T1 itu nanti bisa seperti ini ke sini, tapi yang molekul A sudah ke sini, atau butiran Anda jatuhkan butiran tadi ya, di samping, di tengah sama di samping sini, ini di sini. T2 gimana? T2 ini masih sini. Ini sudah ke sini ya, sama ke sini. Ini masih di sini, ini di sini. Nah, seperti itu. Jadi yang samping pergerakannya lebih lambat ya kan dibandingkan yang tengah. Nah, inilah yang dinamakan transfer massa. Inilah yang dinamakan dengan transfer massa. Di mana yang di tengah itu alirannya lebih keras dibandingkan yang samping. Hal seperti ini akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan pelebaran puncak. Ya kan? Karena ini akan duluan, ya berarti dari sini ya. Ini terdeteksi di sini. Yang di samping-samping sini. Inilah yang menyebabkan suatu kromatografi itu harus diperhatikan juga transfer massa. Nah, celakanya apa? Transfer massa ini adalah berbanding lurus dengan ini mu. Mu itu apa? Kecepatan alir. Kecepatan alir yang ada di tengah itu lebih cepat dibandingkan yang di samping. Mu ini adalah mu dari awal pompa ya, dari di sini kecepatan alir pompa. Ini tadi yang mililiter per menit ya. Semakin dia cepat maka akan menyebabkan C akan semakin tinggi. Ini tinggi, ini tinggi. Celakanya seperti itu. C itu ketika alirannya semakin cepat maka akan menyebabkan C-nya akan semakin tinggi. Sedangkan untuk B tadi ya, B tadi karena dia menggunakan per, maka ketika ini semakin cepat ini akan merendah. Kalau C ini cepat, ini akan menjadi cepat pula. Kalau A kan tadi bisa dimodifikasi dengan cara apa? Dengan cara memperkecil dari partikel-partikel pengisi dalam kolom. Nah, celakanya seperti itu. Ketika laju alirnya semakin tinggi, maka transfer massanya akan berbeda. Ya, mungkin Anda bisa buktikannya dengan kali tadi. Ketika banjir besar, ya kan, alirannya kan cepat ya. Pasti yang di tengah itu akan cepat dibandingkan yang samping. Kalau misalkan dibuat gradien, ya, ini kan bisa buat gradien ya dalam matematis. Di sini akan seperti kurva akar ya. Ini kan di samping ya, di samping agak ke tengah, di tengah ini. Jadi transformasinya tinggi sekali. Laju alirnya semakin tinggi kalau misalkan dibuat seperti itu kurva ya, kurva perbandingan antara kecepatan alir dan posisi dari analitnya. Oke, di sini sepertinya ada simulasinya ya. Anda lihat di sini semakin besar ya. Ini untuk yang tadi ya, yang B difusi longitudinal ya, karena dia pelarutnya itu kurang cepat, maka molekulnya atau analitnya dia akan berdifusi ke depan dan ke belakang. Ini yang B tadi. Semakin tidak cepat lagi, maka alirannya di sini akan cenderung kalah dibandingkan dia difusi longitudinal. Kalau ini transfer massa, kalau misalkan interaksi antara mobil phase ya, senyawa dengan mobil phase
itu lebih kuat dibandingkan yang di tengah, maka akan menyebabkan mobil paste akan menahan beberapa senyawanya. Sehingga kenapa ini tertinggal ya, ini kan analit ya, molekul analit tertinggal di sini. Nah, ini kan lebih cepat. Mestinya yang bagus kan semuanya bareng ya, bareng di sini. Sehingga apa? Keluar dari kolom juga akan menjadi kurva, akan menjadi puncak yang ramping. Ya, seperti itu. Jadi, nah ini kesetimbangan antara mobil phase dan juga stationary phase. Mobil phase-nya yang mana? Ini ya aliran, ini aliran pelarut ya. Stationary phase ya ini kan dinding-dinding dari kolom, dinding kolom. Kalau di GC di sini diberi yang namanya padatan semi padat ya, atau semi solid di sini. Tetapi jelas yang di tengah lebih cepat dibandingkan yang berada di samping. Nah, ini caranya gimana? Memperkecil ukuran dari kolom. Jadi di dalam GC itu harus diperkecil kolomnya, sehingga menyebabkan kalau ini besar menjadi sini, kalau ini semakin kecil kan semakin kecil ininya, lengkungannya semakin kecil lagi, maka dia akan jadi lurus. Nah, seperti itu ya. Ini untuk transfer massa. Jadi caranya gimana? Memperkecil ukuran kolom. Kalau memperpanjang tadi kan menaikkan A. Kalau memperpanjang kolom akan meningkatkan nilai A. A itu apa? Difusi eddy. Terus kemudian mempercepat aliran, itu akan berefek pada difusi longitudinal. Aliran apa ini? Aliran L1 ya, atau pelarutnya. Terus kemudian memperkecil ukuran kolom akan meningkatkan C. Tetapi ini perlu diingat, ketika mempercepat aliran L1, C juga berpengaruh. Karena tadi C itu adalah kali mu. Kalau B banding mu, D per mu ya kan. B per mu, kalau C dikali mu. Ketika ini mempercepat, berarti kan ini kan sama nilainya ya. Nilainya sama, berarti ini besar, ini menjadi besar pula, ini menjadi kecil. Nah, ini menjadi agak berkaitan ya, B dengan C. Tetapi bisa diperkecil ukurannya. Ketika kecil, maka ini mu-nya akan C-nya akan menjadi naik. Walaupun ini berbesar, tetap B akan menjadi bagus, sedangkan C juga akan bagus. Caranya seperti itu. Ada 3 faktor memperpanjang kolom. Ini juga A itu juga menyeragamkan ukuran pori ya, ukuran partikel fase diam untuk yang A. Kemudian yang B adalah mempercepat aliran L1, yang C adalah memperkecil ukuran kolom. Jadi seperti itulah HETP untuk memperoleh nilai mendekati 0. Perlu diingat lagi, HETP itu yang bagus adalah mendekati 0. Mendekati 0. Kecil ya, atas itu adalah meningkatkan kualitas. Berarti kan artinya dia memperkecil nilai, artinya seperti itu. Bukan kok menambahin nilai A, bukan. Meningkatkan kualitas A, meningkatkan kualitas B, meningkatkan kualitas C. Sehingga dia bernilai A menjadi turun nilainya ya, B menjadi turun, kemudian C juga turun. Sehingga HETP-nya mendekati 0. Itu yang diharapkan. Hasilnya apa? Puncak yang bagus, yang tinggi ya kan, dan juga ramping ya, dan juga ramping, tidak melebar. Itu puncak yang jelek lebar. Karena apa? H tadi ada hubungannya dengan L, ada hubungannya dengan N ya kan. Semakin ini besar, ini semakin bagus. Semakin besar, semakin bagus ya kan. Untuk N-nya, untuk diperoleh puncaknya seperti itu. Kan N ini kan persamaannya tadi gimana? Ada persamaan lainnya, H sama dengan L per 16 ya, dikali TR, L per 16 WTR. Perhatikan di sini, ini semakin turun ya kan, ini kan semakin W itu kan lebar dari puncak, berarti ini kan semakin kecil, maka H juga akan semakin kecil. Karena ini di atas, maka berbanding apa? Berbanding lurus ya, sama-sama H. Memperkecilkan H, maka W juga akan kecil. Ini adalah merupakan grafik dari HETP terhadap mu, atau disebut juga dengan laju alir, kecepatan alir dari suatu pompa ya,
cairan yang dipompa. Untuk mendapatkan N besar, N yang besar, H kecil. Untuk mendapatkan N besar, hanya harus diperkecil. Maka H itu apa tadi? A plus B mu kali plus C kali mu. Maka ini harus kecil, harus diperkecil. Maka akan menyebabkan apa? Menyebabkan menjadi N-nya menjadi naik. Karena L merupakan variabel yang, ya kan, misalkan ini membuat 25 cm saja. Berarti kan bisa memperkecil kolom, memperbesar laju alir, dan juga memperkecil lagi kolomnya, ya kan? Memperkecil dari partikel padatan fase diam. Nanti akan membentuk kurva seperti ini, akan membentuk kurva yang runcing ke bawah. Nah, di sini adalah titik ya, titik dinamakan dengan titik minimum ya, minimum yang akan diperoleh dengan menggunakan kecepatan alir. Nah, kecepatan alir itu harus diawasi, tidak dibesarkan begitu saja atau begitu saja, harus diamati. Yang minimum lah itu yang dipakai. Ini tadi persamaannya. Nah, ini bagaimana cara memperkecil H? Dari ketiga faktor A, B, C, D, mana yang paling besar? Maka faktor yang besar tadi harus diperkecil. Ini sudah ada keterangannya ya. Bagaimana cara memperkecil harga A, B, dan C? Dan bagaimana cara yang harus dilakukan? Yang pertama, dibuat kromatogram dengan kecepatan alir yang berbeda. Berarti ada 3 kromatogram ya, kecepatan alir A, B, dan C. Dari ketiga kromatogram dipelurih TR dan W sehingga nilai H dapat dihitung. Nah, ini. Jadi Anda menganalisis, pertama kali harus coba-coba. Tidak langsung diinjeksi running jadi, enggak. Jadi dicoba dulu yang bagus seperti itu. Dicoba laju alirnya yang minimum, ya kan? Laju alirnya minimum itu yang berapa? Pertama sedang, kedua pelan, ketiga cepat. Jadi ketiga itu dimana yang diperoleh TR dan W yang tinggi, kan gitu. TR-nya menjadi besar, maka akan menyebabkan kromatogramnya atau H-nya menjadi kecil. Itu yang perlu diperhatikan. Mengatur harga ATP dengan jalan menjaga kecepatan alir. Untuk memperoleh harga B besar, maka mu diperkecil. Ya, ini jelas. Untuk memperoleh B yang besar, atau berarti kan nilai B menjadi kecil ya, maka mu-nya diperbesar. Tapi ini ada efeknya. Ketika mu-nya tinggi, maka diperoleh C yang besar. Ini masalahnya. Karena C dengan mu adalah berbanding lurus dibandingkan mu dengan B. Ini diulang lagi ya. B karena berbanding terbalik, maka dengan menaikkan mu, B akan turun, ya kan? Karena yang C itu adalah perkalian, ketika menaikkan yang mu, maka C juga akan naik. Transformasinya juga akan naik. Ini yang menjadi problem. Oleh karena itu digunakan kecepatan alir optimum. Nah, optimum pada HTP yang minimum. Yang mana ini ya? Ini poinnya. Ini yang optimum. Jadi kita tadi mencoba ya, laju alir A, laju alir B, laju alir C. Berarti ada 3 kromatogram, dihitung dengan TR-nya tadi ya, TR dan W. Maka akan diketahui kecepatan alir yang optimum, yang ini yang dipakai. Karena apa tadi? Karena B dan C itu sama-sama berpengaruh terhadap mu, ya kan? Ada mu ini sama, maka harus diperhatikan. Untuk mendapatkan resolusi yang baik, maka mengurangi kendala pada HITP dengan cara fase penunjang terdiri dari butiran yang halus. Ya, ini berarti kan A ya, yang seragam dan berpoli. Ini merupakan faktor DA atau faktor difusi eddy, memperhalus dari butiran. Terus kemudian kecepatan alir gas pembawa yang optimum. Gas pembawa itu apa? Berarti ini di GC ya. Kalau di HPLC kan menggunakan cairan, pelarut cair. Kalau GC dia menggunakan gas sebagai fase geraknya. Yang optimum, nah ini tadi dicari dulu yang mana optimum. Fase gerak dengan BM besar, N2, kecuali untuk aliran yang cepat, digunakan H2 atau He atau helium. Dengan menggunakan N2, kecuali untuk aliran yang cepat, digunakan H2.
Terus kemudian fase cair yang digunakan sebagai pelapis fase diam harus mempunyai viskositas yang rendah. Ya, ini kan tadi berhubungan dengan transfer massa ya, di mana di samping-samping kolom di situ ada semi solidnya. Nah, itu diusahakan fase diamnya memiliki viskositas yang rendah. Perbedaan tekanan gas yang masuk dan keluar kira-kira 1,5 sampai 2,5. Ketika menggunakan kromatografi gas itu diusahakan tekanan yang masuk dan tekanan keluar itu sama. Tekanan apa itu tekanan gas? Misalkan ini kolom ya, kolomnya di GC itu kan berlingkar-lingkar ya, melingkar. Ini misalkan yang masuk, ini yang keluar. Misalkan yang masuk ini adalah 10 PSI ya, keluarnya juga diusahakan mendekati 10 PSI. Nah, itu gimana caranya? Ini kan tidak mungkin. Kenapa? Karena misalkan kalau kolom ini tidak diapa-apakan, suhu ruang di sini akan terjadi namanya kondensasi ya di dalam kolom. Nah, gimana caranya? Ya berarti dikasih oven. Di sini kan dikasih panas ya, sehingga dia akan tercapai pemanasan kolom sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan tekanan yang masuk dan tekanan yang keluar itu sama. Ya, kira-kira seperti itu. Kolom panjang, diameter kecil, pemisahan baik. Nah, ini kolom dipanjangkan, itu tadi kan hubungannya dengan L ya. L itu per N. Itu akan menyebabkan N-nya menjadi naik ya. Peningkatan L akan meningkatkan N juga. Tetapi perlu diingat, diameternya harus berkecil. Kalau kecil berarti kan tadi semakin kecil akan menyebabkan transfer massa akan menjadi minimum pula, sehingga menyebabkan pemisahan menjadi bagus atau baik. Nah, itulah ya yang ada di dalam HETP. Semoga Anda paham penjelasan saya. Kalau Anda nggak paham, silahkan diulang kembali penjelasan saya lewat video ini, atau Anda perlu referensi, silahkan buka bukunya Ibnu Ghalib ya, Ibnu Ganjar Ghalib di Kimia Formasi Analisis. Di sana juga ada pembahasan tentang laju alir, kemudian HETP, termasuk difusi eddy, difusi longitudinal maupun difusi transfer massa A, B, dan C. Kemudian pengaruhnya apa terhadap fase gerak, kecepatan alir fase gerak, dan begitu pula dengan panjang kolom ya. Seperti itu, ini untuk penjelasan dari teori Van der Meer ya. Tentunya ini tidak hanya teori Van der Meer saja, tetapi banyak teori yang mendasari bagaimana cara mendapatkan efisiensi pada pemisahan itu menjadi bagus, sehingga apa? Sehingga puncak yang dihasilkan semakin banyak dan semakin tinggi. Puncaknya semakin rapat dan semakin tinggi akan menyebabkan pemisahan semakin bagus. Di sini ada beberapa persamaannya, banyak sekali persamaannya. Ini hanya sebagai interview saja, Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Di samping ada teori Van der Meer, ada teori the Goulet equation ya. H sama dengan B per mu plus CM dikali mu plus CS kali mu. Nah, seperti itu. Kemudian ada di sini ada beberapa term itu merupakan simbol ya, bukan rumus ya. Bagaimana cara mendapatkan H yang lebih minimum. Nah, seperti itu. Ada beberapa banyak ekuasi itu persamaan. Oke, saya kira cukup seperti itu yang bisa kita pahami ya. Untuk yang lebih lanjut silahkan dibaca di buku. Jika Anda kurang paham, silahkan ulangi kembali video saya, atau Anda bisa bertanya ya di komentar ini, terserah, silahkan. Ini adalah merupakan gambaran dari GC ya, gas kromatografi. Di sini ada slide saya temukan di internetnya. Slide-nya ini cukup ruwet, membahas tentang fisikanya ya, tentang fisika dari kolom, aliran dalam kolom, dan ini akan berpengaruh sekali terhadap
apa yang kita pisahkan. Jadi fisika dan kimia itu sebenarnya satu paduan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kimia tanpa fisika itu ambiar ya. Dan celakanya ketika kimia tidak memahami fisika, maka dia tidak akan analis tidak akan mendapatkan hasil yang bagus tanpa pemahaman fisika yang cukup. Makanya juga kenapa di dalam farmasi di situ ada yang namanya farmasi fisik, karena memahami sifat fisika obat yang ada di dalam tubuh. Tidak hanya interaksi biologis saja, tetapi juga ada interaksi fisikanya. Bagaimana waktu hancur, bagaimana terhadap viskositasnya. Nah, itu kan perlu dipahami secara fisika. Terima kasih dari saya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.